adalah profesionalisme. Profesional, kita harus menjadi orang yang berprofesi, melakukan sesuatu yang the best, itu profesional, ya. Maka ada yang namanya profesor. Profesor itu sebenarnya orang yang profesional, orang yang dapat melakukan sesuatu dengan baik, profesor, ya. Tapi dalam hal penyelidikan dan pendidikan biasanya. Kemudian yang kedua, temanya adalah berbuat baik hingga kepada seluruh makhluk, yang disebut sebagai ihsan. Ya, jadi yang kita bahas adalah profesionalisme dan ihsan, artinya berbuat baik kepada seluruh alam ini, ya, baik manusia maupun non manusia, disebut ihsan dalam hadis ini. Saya baca hadisnya sih pendek sebenarnya, ya, tidak sampai sekitar 2 barisan. Ya. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Setelah ada qal, baru isi hadisnya, ya. Saya terjemahkan dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Kalau ada kata-kata radhiyallahu an, itu sebenarnya adalah ucapan doa, ya, pada orang yang kita sebutkan, yang artinya semoga Allah meridhoinya. Ya. Ridho, apa artinya ridho ini? Maksudnya ikhlas, senang, ridho itu senang. Semoga Allah senang kepada orang itu, ya. Karena kalau Allah senang, kita juga ikut senang, ya, Bia. Pasti. Jangankan Allah, temen aja kalau senang dengan kita, kitanya senang apa enggak, Bu? Oh, senang. Ada berapa orang ini? 7, ya. 7 senang semua dengan kita. Wah, kita enak, ya. Kalau yang 6-nya ini marah-marah, dongkol terus, sewot terus, kitanya juga ya nggak enak, ya, Bu, ya. Maka perlu orang senang, itu perlu. Nah, apalagi senangnya Allah, ya, Allah. Ini kita minta kepada Allah supaya Allah senang dengan kita. Majikan, contoh. Majikan kita kalau senang dengan kita, kitanya betah apa enggak? Betah. Oh, betah. Tiap bulan kita dikasih angpau, ya, Bu, ya. Tiap bulan gajinya naik terus. Tiap hari dijempoli terus kita, Bu. You are the best. Tiap pagi diinin, Bu. Ya. Kira-kira kitanya bangga, senang apa enggak? senang. Oh, senang banget. Padahal belum dikasih duit, baru dikasih jempol aja. Iya, kasih jempol aja kita semangat, ya, Bu, ya. Senang majikan dengan kita. Kita juga senang, makanya nggak mau pulang, Bu. Ada yang 4 tahun belum mau pulang, ya, Bu, ya. Ya pengen pulang tapi masih belum waktunya, ya, Bu, ya. 5 tahun, kurang lagi 7 tahun. 7 tahun nambah lagi 10 tahun, nambah lagi 15 tahun, ya, Bu, ya. Nah, kita mau pulang terus nggak dikasih majikan, ada yang gitu, Bu. Ada. Nah, saking senengnya, terus pokoknya kamu mau gaji berapa saja saya kasih. Nah, kan ada begitu, ya. Iya. Nenek sampaikan. Itu. Mati. Sampai dia nunggu mati, ya, neneknya, ya. Nah, jadi senang Allah pada kita juga kita perlu, ya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Situ ada artinya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik yang disebut ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka jika kamu menyembelih atau membunuh, fa ahsinu al-qitlah, maka perlakukanlah atau berlakulah baik dalam hal tersebut. Nanti saya akan jelaskan.
Wa idza dzabhtum, dan apabila kamu ingin menyembelih hewan, berlakulah baik dalam hal itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya kalau mau nyembelih hewan dan menyenangkan hewan sembelihannya itu. Oh, ini luar biasa dalam Islam ya. Kita bukan saja manusia yang harus diperbuat baik, pada binatang juga nggak boleh kita menyakiti loh. Jadi kalau Anda ingin membunuh binatang, bunuh dengan baik. Maksudnya apa? Jangan mau bunuh laler itu misalnya hari ini tak preteli dulu ularnya yang kanan, besok yang kiri, rusak kakinya dicabut misalnya. Nah, itu nggak boleh. Itu menyakitkan. Penyiksaan. Sama kita Bu ya, sama Bu ya. Mau misalnya kita punya ikan masih hidup, tolong jangan disiksa ya Bu ya. Jangan digoreng masih hidup-hidup, keprok dulu Bu sekaligus, prok mati, bunuh ya. Jadi jangan sedikit-sedikit. Ya mungkin kalau digoreng langsung mati ya Bu ya. Ya mungkin, tapi nggak tega kalau menurut saya ya. Jadi dimatiin dulu, dibunuh, dikeprok itu kepala. Ya keprok juga memang kasihan sebenarnya, tapi yang namanya binatang kan bermanfaat untuk kita ya Bu ya. Kalau dibiarkan mati saja juga mubazir. Nah, ya. Jadi kalau Anda mau membunuh, bunuh sekaligus, jangan pelan-pelan, jangan sedikit-sedikit maksudnya ya. Harus apa? Cepat matinya biar nggak terasa sakitnya lama-lama. Nggak boleh loh Bu. Contoh lagi, kita punya piaraan sapi, tiba-tiba kita ngidam sop buntut. Sapi yang lagi jalan tiba-tiba dipotong buntutnya Bu. Nah, ini nggak boleh loh, menyiksa. Nggak boleh. Kalau mau sop buntut ya dipotong lehernya sekaligus gitu, disembelih. Nah, makanya dalam penyembelihan tadi dikatakan oleh Nabi ya, asah dulu apanya? Pisaunya. Iya, pisaunya sampai tajam betul-betul. Nah, makanya nanti akan saya terangkan tentang cara menyembelih ya. Oke, baik. Jadi dalam hadis ini kepada siapa saja dan apa saja kita harus berbuat ihsan. Ihsan apa tadi? Berbuat baik pada tetangga, pada teman di jalan, di mana-mana ya. Bukan saja kepada manusia, tetapi juga kepada non manusia. Tidak boleh menyiksa ya. Saya masih ingat dulu waktu saya di pondok ya, di Bekasi. Kalau ada anjing masuk ke kampung itu, kampung di pondok, mesti mati. Dikejar sama kampung orang, tidak sampai dibunuh. Kasihan banget pendungnya ya. Ya, saya dulu masih belum mengerti. Ternyata hal ini tidak dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh binatang yang walaupun itu najis, tapi jangan disiksa, ya, karena najisnya itu. Karena anjing juga siapa yang menciptakan? Sama, Tuhannya sama, Tuhannya anjing juga sama loh. Ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh menyakiti binatang apapun. Ya. Oke. Jadi ini artinya ihsan, ya. Ihsan kepada siapapun dan kepada apapun. Ada 5 kewajiban ihsan, ya. Yang pertama dalam hal yang wajib, ini untuk kebaikan ya. Kemudian yang sunnah juga perlu ya. Kemudian meninggalkan yang haram, ini juga termasuk ihsan ya, termasuk berbuat baik ya. Apa meninggalkan yang haram contohnya? Ya, katakan yang bisa mengganggu orang ya, minum-minum sampai mabok-mabok, berjudi sampai ngutang-ngutang, nah, ini supaya ditinggalkan ya. Meninggalkan hal-hal yang haram termasuk berbuat ihsan ya. Apalagi contoh ihsan itu?
sabar terhadap ujian, ini juga ihsan, ya. Ujian itu bukan saja ketika kita menderita, tapi ujian ketika kita sehat. Kita lagi diuji nih sekarang ini. Tapi kebanyakan kita menganggapnya ujian itu kepada sesuatu yang tidak mengenakan, ya Bu ya. Biasanya kan begitu anggapan orang, ya Bu ya. Tapi sebenarnya sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin, semuanya sedang diuji. Orang yang sekarang kaya raya lagi diuji. Apakah kekayaannya itu akan dapat mendekatkan diri kepada Allah atau sebaliknya akan menjauhkan? Nah, itu ujian, ya. Tapi biasanya orang yang dulunya miskin, ya, kemudian ibadahnya rajin apa enggak, Bu? Oh, luar biasa. Orang lagi kesempitan itu dekat dengan Allah biasanya. Kayak kita dulu waktu di PT, ya Bu ya. Iya. Pas punya muter terus itu. Puasanya Tiap malamnya puasa rutin. doa terus, ya. Tahlilan, tahajud, ya. Udah dapat panggilan aja terbang, lupa. Nah, ini ya. Biasanya begitu. Nah, apalagi sampai di sini diterima oleh teman-teman yang kurang begitu tahu agama, ya. Akhirnya terjerumus kita, wah sudah naudzubillah, ya. Tapi kita bersyukur ditemukan dengan sip di sini, ya, sehingga kita selamat. Apalagi yang disebut ihsan, berbuat baik. Muamalah dengan sesama manusia harus baik, ya. Bukan saja terhadap orang muslim, non muslim harus baik dengan mereka, harus baik. Seperti tadi yang saya sebutkan di Qatar, ya, sambutan orang muslim di Qatar kepada non muslim luar biasa. Kebaikannya nampak sekali, ya, dan itu disebut sebagai ihsan, ya, ihsan. Yang kelima, sampai ketika kita membunuh sesuatu, maksudnya binatang, ya, itu juga harus baik, harus dengan baik. Nah, ya, jadi semuanya diatur oleh agama. Ihsan begitu luas pengertiannya, ya. Itu yang pertama, fa'asinu al-qitlah. Yang kedua, bagaimana sih cara menyembelih, Bu? Pernah nyembelih ayam? Belum pernah. Ada beberapa syarat. Saya dulu pernah mentraining anak-anak muda dari Kepulauan Pasifik dan Asia Tenggara, ngajarin motong kambing, motong ayam di Malaysia dulu, ya, waktu saya masih kerja di Kuala Lumpur, ya. Pergi ke pasar, cari ayam, beli ayam, dipotong ke kebun. Caranya kambing juga begitu. Nah, ya. Jadi perlu. Yang pertama, supaya binatang itu menjadi halal yang kita makan, ya, maka butchernya atau yang memotong itu harus muslim, bukan sekedar baca bismillah, ya. Orang kafir baca bismillah belak tetap aja nggak sah. Nah, makanya si penyembelih itu harus apa? Muslim. Atau ada lagi yang mengatakan ahlul kitab dibolehkan, ya. Ahlul kitab itu orang Yahudi, Nasrani yang taat kepada Allah, ya. Ya. Jadi harus muslim. Dan ini terdapat dalam surat Al-Imran, ya. Wa ta'amul ladzi Al-Imran dan Al-Maidah ayat 5 dijelaskan, ya. Wa ta'amul ladzina utul kitab, baru dikatakan sah kalau nyembelih orang muslim. Yang kedua, alatnya harus tajam. Jangan pisaunya salah-salah, ya, biar kasihan itu ayamnya, biar, ya, sampai lama matinya. Jadi harus cepat kilat, makanya harus diasah terlebih dahulu. Yang ketiga, yang dipotong itu harus ada 4 bagian di lehernya, ya. Bukan sekedar asal motongnya, tidak, ada 4 bagian di situ, ya. 2 urat leher, ada 2 urat leher di situ, ya. Kemudian saluran nafas yang ketiga, dan yang keempat saluran makanan harus putus semua.
Jadi di sini nih, di leher kecil kita ini ada saluran makanan ya Bu ya. Saluran apa lagi tadi? Nafas. Ada 2 urat leher. Nah itu harus, kalau dalam bahasa Inggris jugular ya, jugular vein, urat leher ya. 4-4-nya harus putus. Ya. Harus dipastikan 4-4-nya putus. Kemudian membaca basmalah dan takbir. Baca bismillah dulu. Apa bunyinya basmalah? Nggak boleh begitu Bu. Mohon maaf. Bismillah saja. Bismillah, Allahu Akbar. Karena kalau Bismillahirrahmanirrahim bertentangan dengan maknanya. Coba apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Yang Maha Pengasih. Nih, ini misalnya ayam Bu, ini lehernya ya. Saya potong ya. Dengan namamu ya Allah, dengan Maha Pengasih Penyayang, Pengasih Penyayang. Berlawanan dengan perbuatan apa enggak? Oh, Pengasih Penyayang, oh nyebelin. Maka awas, jangan keliru loh Bu. Disuruh baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi basmalah di sini cuma Bismillah toh. Dengan namamu ya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan disebut Rahman Rahimnya ya Bu ya. Sudah. Ini namanya ngeledek. Ya. Kemudian yang kelima adabnya membaringkan sebelah kiri. Nah, adabnya pelipisnya di sebelah kiri. Ya. Nah. Kemudian yang terakhir dihadapkan ke kiblat. Jadi misalnya ini ayam ya Bu ya. Ini pelipis kirinya di sini pipinya. Ngadepnya kiblat sana, saya potong dari sini. Jadi ini enak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Awas jangan Rahmanirrahim ya Bu ya. Allahu Akbarnya 3 kali. Allahu Akbar ya, sekali cukup. Ya, Bismillah Allahu Akbar langsung ya. Nah makanya dalam hal membunuh manusia gitu, kalau di Arab Saudi ya, bukan membunuh, kisos, tahu kisos? Pembalasan bunuh dengan membunuh. Ada orang bunuh, balasnya harus dipedang, ditebas lehernya. Pernah menyaksikan, ada yang pernah? Saya melihat langsung kalau saya pernah beberapa kali di Masjid Nabawi, di pelatarannya ya, di lapangan. Disaksikan ratusan manusia tapi sholat Jumat biasanya. Misalnya ada 5 orang ya, pembunuh ataupun kesalahan besar lainnya ya. 5 duduk semua, duduk 5 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau bojonya itu pedangnya, wah, iya dari jauh mengkilat-kilat panjang. Jadi ketika lagi jalan mau gini nggak jadi lagi, kita yang lihat jadinya ya Allah nggak jadi lagi. Dok yang ini nggak jadi lagi. Balik lagi tiba-tiba dos, kelundung kepalanya. Nah, jadi kita yang melihat itu ngeri dan akhirnya punya rasa aku nggak mau berbuat seperti itu, takut. Ya, jadi ada dampaknya. Makanya perlu disaksikan supaya apa? Ada sifat jerah untuk kita ya, aku nggak mau lah bunuh-bunuh orang, nanti aku disembelih. Nah, kayak gitu loh Bu. Iya, maka perlu kayak korupsi loh Bu, kayak di Cina tembak langsung, saya setuju. Ya, daripada korupsi misalnya di penjara cuma 2 tahun ya, nanti korupsi lagi kan gitu ya. Iya. Enggak sesuai. Mati 1 orang tapi akan hidup 5 juta orang enak. Ya. Iya. Tapi itu undang-undang dunia, hak asasi manusia nggak boleh. Ya akhirnya penjahatnya bertambah-tambah terus, kan gitu ya Bu. Iya. Maling. Kayak Sambo. Nah, iya, itu harus dipotong tangannya, kiri kanan kakinya. Itu karena sadis. Iya, jadi Aku enggak tahu berita. mati 1 orang tapi akan hidup tumbuh dengan aman yang lainnya, kan enak gitu ya Bu. Daripada di sana ada pembunuh sana ini, akhirnya munculan di penjara 2 bulan, setahun, keluar lagi, akhirnya nggak aman-aman.
Maka di Saudi aman sekali itu masalah pembunuhan itu, orang mati bunuh-bunuh itu nggak ada, karena takut. Iya takut. Iya nggak kedengeran lah, ya ada tapi nggak kedengeran. Mungkin kecil, itu pun orang asing kadang-kadang. Orang asing ya, antara orang asing dan asing, bukan cewek misalnya kan ada kayak gitu ya, ya cemburu dan lain sebagainya. Nah jadi hidup ya, dalam Al-Quran disebutkan jalankan kisos ya, maka akan hiduplah kamu. Kisos itu artinya apa? Jiwa dibalas dengan jiwa ya, nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, tangan dengan tangan. Akan hidup kita, hidup tenang nyaman. Oke, jadi itu intisari konklusi dari hadis ini ya. Jadi Islam begitu indah sebenarnya Bu ya, kalau kita amalkan, kita pelajari ya. Dengan manusia nggak boleh menyakiti ya, dengan binatang aja nggak boleh ya. Bahkan sampai pernah dalam hadis riwayat Muslim ya, seorang perempuan dilaporkan kepada Nabi ya, seorang wanita yang mengurung kucing ya, dan akhirnya kucingnya mati kelaparan, tidak dilepaskan untuk mencari sendiri. Ya mungkin gara-garanya yang namanya orang perempuan lagi masak di dapur mungkin ya Bu ya, habis goreng ikan, tiba-tiba ikan yang taruh di piring dibawa Pak kucing lari. Mungkin kesel ya Bu ya, pokoknya dikurung ya sampai mati. Dan hal itu sampai beritanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Akhirnya Nabi bersabda, dakhalat imra'atun nar, telah masuk seorang wanita itu ke dalam neraka, fi hirratin rabatatha, disebabkan kucing yang dia ikat kurung ya, walam tada'ha, dan dia tidak membiarkan ya, ta'kulu min khashasil ard, membiarkan mencari sendiri makanan-makanan di bawah, di atas bumi. Ya. Jadi dengan mengurungnya itu sangat tidak dibenarkan dan dilarang ya. Ya, jadi jangan main pentung ya Bu ya, dengan binatang apapun, kecuali binatang yang berbahaya. Boleh kita bunuh, dan membunuh juga tadi ada caranya. Jangan apa tadi kalau membunuh nyamuk misalnya, jangan menyiksa. Bunuh nyamuk itu kok dipreteli satu hari, besok satu lagi gitu. Harus keprok saja gitu. Semprot ya, pakai baygon sekaligus gitu. Jangan disemprot kakinya dulu gitu. Jadi sakit kasihan. Begitu ya. Jadi dengan apapun ini hebatnya Islam. Oke, ada 6 menit, barangkali ada yang mau bertanya ataupun memberikan komentar, silakan. Kalau perempuan itu dulu juga menyembelih itu. Boleh, nggak ada masalah. Zaman dulu pernah di zaman Nabi seorang wanita menyembelih ayam dengan batu, tapi batu yang tajam ya. Nah, dulu nggak ada pisau zaman sekarang ya Bu. Tapi kebanyakan nggak mentolo perempuan. Ya mungkin karena melihat darahnya, nggak tegaan mungkin. Makannya mau, tapi ketika nyembelihnya kan banyak yang begitu. Ketika nyembelih melihat itu kasihan gitu loh. Iya. Ya memang kasihan, tapi ada manfaatnya tadi dijelaskan dalam surat apa tadi tadi yang surat An-Nahl ya. Al-Anhal. Ya dijelaskan tadi. Ya binatang itu banyak manfaatnya. Ya harus dipotong. Ya, ada caranya. Ya. Dan pemotongan Islam berbeda dengan pemotongan lain. Kalau dalam tradisi lain kadang-kadang dibunuhnya itu bukan dari leher, yang penting mati. Akhirnya rasa dagingnya juga beda. Banyak orang membedakan orang di Hongkong sendiri. Itu katanya daging hal Islam ayam yang dibuat oleh orang Muslim yang dipotong pakai ini dengan yang cuma dipupuk kalau sampai mati, itu beda. Iya, beda rasanya karena mungkin darahnya nggak keluar ya. Ketika mati itu loh. Hitam. Dalam Islam jadi kotorannya dibuang semua darahnya.
akhirnya enak. Tapi ketika matinya itu dipakai apa, tembak atau ditusuk atau di apa ya, kan ada yang di sapi misalnya, ada di Brazil ya, bunuhnya itu bukan lehernya, tok sampai mati. Nah, itu beda rasanya. Iya. Nah, ya. Jadi lebih nikmat, lebih enak daripada penyembelihan yang tidak dilakukan secara syariat Islam. Belum pernah ada yang praktek. Belum. Enggak berada. Ya bolehlah ayam-ayaman cari nanti di sini. Ikan dong. Ya kalau belajar fikih mesti harus praktek itu fikih ya. Nyembelih ikan tiap hari. Dan dalam fikih dipelajari ya binatang yang ada istilah bab tentang bangkai itu ada. Bangkai itu ada yang halal, ada yang haram. Bangkai apa yang halal? Ikan asin. Bangkai laut. Nah, ya. Yang disebut bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Nah, ya. Tanpa disembelih mati. Tapi yang namanya bangkai laut semuanya adalah halal. Ya selagi masih bagus lah ya. Kondisinya belum busuk ya, baru mati ya. Itu makanya ada istilah halalan thayyiban. Pernah dengar nggak Bu? Iya. Pernah ya. Di Jepang itu kalau ada logo tidak sekedar tulisannya halal, tapi ada thayyibannya. Nah, itu bagus. Karena tidak setiap yang halal itu thayyib. Thayyib itu artinya baik. Ada ini misalnya ini halal tapi sudah expired. Nah ini namanya nggak thayyiban. Mungkin ada sudah masuk apa? Ya sedikit bakteri. Ini namanya nggak thayyiban. Ya halal tapi nggak thayyiban. Nah kalau ikan asin gimana menurut panjenengan? Ikan asin itu sehat apa nggak sih? Sehat. Kalau menurut saya kurang sehat kalau ikan asin. Ya giziannya hilang semua sudah. Sudah dijemur kalau kering. itu dijemur ya, jemur ditangkringi laler apa semua ya, masih garam gitu banyak ya, sudah hilang vitaminnya, debu-debunya masuk semua gitu. Tapi ya memang enak, tapi ya itu tadi nggak ada thayyibannya kalau menurut saya. Halal tapi nggak thayyiban. Iya. Yang paling bagus ya masih seger itu. Fresh. Ya. Tapi yang anehnya yang asin malah justru mahal ya dia. Iya. Iya. Iya di kampung saya itu 1 kilo 500.000 ikan asin. Yang pil. Iya ikan jambal, ikan asin jambal. Iya. Pernah dengarnya Bu? Iya. Nambah daging tapi ikan tentunya. Wah itu enak banget itu. Tapi lalernya itu berapa ratus itu mahal. Tapi kan dicuci. Iya, ya silakan, tapi ya gizinya, proteinnya hilang semua. Iya, sudah hilang semua. Apalagi udah bertahun-tahun ya masukkan kulkas lagi, dijemur lagi. Wah. Makanya lalernya gemuk. Jadi yang paling bagus ya masih hidup itu, ya, seger ya, itu yang paling sehat. Nah, tapi orang kita sudah menjadi kebiasaan ya. Ikan teri, ya memang enak tapi nggak ada thayyibannya. Iya. Sedikit-sedikit adalah tapi kurang fresh. Baik, tepat jam 1. Kalau tidak ada yang dibicarakan, kita tutup dengan pembacaan tasbih kata Rabbul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.